Shalom, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Guan Sabatu Nebaho. Saya adalah salah satu mahasiswa yang berkuliah di UNAI. Saya ingin membagikan sebuah kesaksian kepada kita semua yang hadir pada saat ini mengenai perjalanan saya menuju tempat ini. Pada awal tahun 2022, saya melakukan perjalanan menuju Bandung dengan menggunakan transportasi udara. Pada saat itu adalah kali pertama saya keluar dari Pulau Sumatera dengan perjalanan udara pertama kali saya dengan seorang diri. Saya bermodalkan keyakinan dan tuntunan Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan akan menuntun saya sampai kepada tempat tujuan yang saya tuju. Karena saya yakin pada saat melakukan perjalanan, Tuhan akan selalu menolong karena tujuan saya bukanlah tujuan yang merupakan negosiasi dengan suatu hal yang buruk. Saya yakin itu, dan singkat cerita, saya menaiki pesawat dan berkenal dengan seorang pemuda. Pemuda ini sedikit lebih tua daripada saya, dan kami banyak bercerita mengenai satu sama yang lain, mengenai tujuan, memberitahu apa rencana-rencana kami. Kami sharing di dalam pesawat, sampai satu pertanyaan mengatakan kepada saya, apakah yang Anda akan lakukan sesampainya di Bandung? Saya terhenti dengan pertanyaan, apakah kamu punya travel, perjalanan dari bandara untuk Bandung? Nah, saya sedikit terdiam. Kenapa? Karena memang saya belum mempersiapkannya. Dan pada saat itu, dia memberitahu saya bahwa wajib memiliki kendaraan untuk keluar dari bandara. Nah, pada saat dia menceritakan bagaimana dia telah memesan tiket. Dia memesan tiket dengan online, dibantu dengan orang-orang terdekatnya, dan tiketnya di situ jam 17.00 WIB. Nah, pada saat itu, kami tiba di bandara pada pukul 16.30. 30 menit sebelum dia berangkat menggunakan travelnya. Nah, karena teman dari seorang pemuda ini ada di Jakarta, dia menyarankan untuk menjaga saya, walaupun kami belum kenal pasti, dia menjaga saya untuk membantu saya mencari tiket travel di bandara. Nah, pada saat mendekati pukul 17.00, dia mereschedule jadwalnya ke pukul 18.00 untuk membantu saya menemani saya mencari tiket travel di bandara. Nah, pada saat itu saya agak sedikit terharu karena kami nggak kenal sama sekali, kami hanya kenal di dalam pesawat, dan dia mau membantu saya sampai pukul 18.00. Pada waktu pukul 18.00, telepon datang dan HP-nya berbunyi bahwa waktunya telah habis untuk dia pergi ke tempat tujuannya, tetapi dia mereschedule kembali lagi jadwalnya ke 19.00. Ke 19.00 yang artinya dia ingin membantu saya untuk mencarikan kendaraan menuju Bandung. Nah, pada saat itu saya sedikit terdiam, termenung mengenai kesalahan saya, bagaimana saya belum mempersiapkan diri untuk perjalanan itu, dan dia mengatakan nggak apa-apa, yang penting kamu niatnya kuliah, kamu akan dibantu oleh orang-orang terdekatmu. Nah, pada saat itu, dia juga memberitahukan kepada saya bahwa jangan putus harapan untuk mencari suatu hal yang baik. Dan pada saat itu juga kami menemukan beberapa travel yang dapat membantu saya untuk menuju Bandung, tetapi dia menolaknya. Kenapa? Karena travel itu tidak sesuai. Tidak sesuai dengan harga, lokasi yang dituju, dan juga worth it yang didapatkannya. Nah, pada saat itu pukul 18.00 telah lewat dan pukul 19.00 adalah jadwalnya berangkat ke tempat tujuannya, tapi dia kembali mereschedule untuk membawa permohonan reschedule, dia ditolak. Nah, artinya dia melakukan reschedule sebanyak 2 kali, tetapi ke kali ketiga reschedule-nya ditolak, sehingga dia mau tidak mau harus berangkat pada pukul 19.00. Sebelum pukul 19.00 kami belum mendapatkan tiket travel yang sesuai, sehingga pada saat itu dia mau nggak mau menawarkan dua pilihan kepada saya. Yang pertama adalah, apakah kamu mau tinggal di rumah keluarga saya di Jakarta, menunggu tiket travel yang sesuai, atau maukah kamu ikut dengan saya akan biayain perjalananmu sampai ke Bandung. Nah, seketika itu saya terdiam dan mengingat kesalahan saya ini bukanlah kesalahan dia, tapi itu sudah menjadi masalah kepada orang lain. Nah, di kali itu, kami tidak memiliki perkenalan sama sekali,
Dan dia tetap mengatakan seperti itu. Biarkan saya membantumu, biarkan saya membantumu dalam segi materi maupun finansial. Nah, di saat itu juga saya menjawab, bagaimana saya akan menjawab, mengembalikan apa yang telah abang kasih. Dia menjawab, gak pak, gak masalah, kamu berbuat baiklah kepada orang lain, sehingga pertolongan-pertolongan yang sama seperti yang saya lakukan kepada kamu, itu nggak akan putus. Nah, sebagai seorang yang baru mengenal dengan dunia luar, saya tentu tidak mau menolak tawarannya. Dan saya menolaknya, dan ketika itu, dia berusaha terus mencari, menelpon orang-orang, menanya kepada orang-orang di bandara, dan juga kepada petugas-petugas, hingga akhirnya kami menemukan travel yang pas dan sesuai dengan perjalanan saya. Dia memberitahukan saya, bila ada kenapa-napa boleh menghubungi dia memberi nomornya, dan uniknya lagi, dia memberitahu keluarga-keluarganya yang ada di Jakarta, sehingga bila terjadi apa-apa saya bisa datang ke keluarganya. Tentu ini suatu hal yang menyentuh saya, sebagaimana saya belum memiliki pemahaman sama sekali, benar-benar polos tentang perjalanan, tapi Tuhan membantu saya dengan orang-orang yang baik, yang walaupun belum kita kenal, walaupun baru saja kita kenal, dan menolong saya hingga pada tempat yang saya tuju. Dan pada saat itu kami berpisah di bandara, tetapi perpisahan kami tidak sampai di situ saja. Dia tetap menginformasikan kepada saya, di mana perjalananmu, bagaimana udah sampai atau belum. Sampai suatu ketika saya tiba di Bandung. Saya tiba di Bandung pukul 12.00 malam. Yang artinya posisi itu tengah malam, dan setibanya di Bandung saya memiliki masalah berikutnya. Masalah berikutnya adalah tidak ada kendaraan yang menuju ke kampus UNAI. Tapi pada kala itu, ada orang yang menawarkan untuk mengantar saya. Hingga pada suatu ketika, orang ini mengantar saya sampai kepada tujuan saya, yaitu kampus UNAI. Kami bertemu dengan orang-orang di UNAI, tetapi pada suatu kondisi yang luar biasa, di mana ada seseorang yang benar-benar butuh pertolongan, butuh kendaraan, yang akan dibawakan ke rumah sakit Advent di Bandung. Nah, pada saat itu kebetulan sekali kami sampai, dan kendaraan yang kami gunakan, kendaraan yang mengantar saya ini, langsung dipakai untuk mengantar seseorang ini ke rumah sakit Advent. Itu sangatlah luar biasa, di mana tidak ada rencana sama sekali, tidak ada terbayang dalam pikiran saya bahwa Tuhan akan menolong perjalanan saya, dibantu dengan orang-orang baik dalam bandara, di pesawat, hingga pada sampai di kampus UNAI, mereka banyak orang berterima kasih kepada orang yang membantu saya ini. Karena apa? Karena tepat waktu datang ke kampus UNAI pada malam hari, pada saat membutuhkan kendaraan, kendaraannya ada, langsung dibawa ke rumah sakit. Puji Tuhannya, orang yang dibawa ke rumah sakit ini dapat tertolong dengan selamat, itu semua karena rencana Tuhan. Ada yang ayat ingin saya bagikan, di mana ayat ini merupakan ayat emas yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya, dan inilah selalu yang saya pegang-pegang dalam waktu perjalanan, yaitu Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jika orang berdosa hendak membujuk kau, janganlah engkau menurut. Tetapi dalam pertimbangan saya dalam waktu perjalanan, jika dia benar-benar baik, jika tujuan kita benar-benar baik, Tuhan akan menolong kita. Hingga pada saat ini, saya berusaha melakukan yang terbaik kepada orang sesama saya, orang di sekitar saya, untuk menunjukkan akan balas budi yang telah saya terima di bandara, dan akan balas budi yang Tuhan berikan kepada saya. Sehingga target utama saya adalah menemukan seseorang yang dapat saya tolong, yang dapat saya tolong, yang dapat saya salurkan tangan saya kepada orang lain. Mungkin teman-teman dimanapun berada, saudara-saudari dimanapun Anda berada, pertolongan-pertolongan Tuhan sangat luar biasa dimanapun Anda berada. Di mana kita meminta, pasti ada yang akan memberikannya. Tuhan tidak akan membiarkan teman-teman, saudara-saudari jatuh dan jauh daripada pandangannya. Bila kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Demikianlah kesaksian yang setelah saya sampaikan, kiranya apa yang telah saudara-saudari dengarkan dapat menjadi kekuatan iman baru kepada saudara-saudari. Terima kasih, Tuhan memberkati.